Ayo, yang sudah hadir. Ibu Ella sudah hadir, kita udah telat 14 menit. Yuk, Kita mulai aja ya. ya, silakan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Eh ada berapa orang yang datang? Ada lima, 5 enam, nih, 6 orang. lima, enam. Udah pada absen? Udah isi absen? Abu, Udah isi absen? halo. Sambil di absen, Pak, ya. Ya, Kita mau mulai nih materi berikutnya, agak sedikit random ya materinya, karena kita akan mengejar materi yang belum tersampaikan karena akan menuju ujian ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang resensi buku ya. Ganti kacamata. Enak nih. Oke. Apa itu resensi buku? Udah siap belajarnya? ya. Oke, apa itu resensi buku? Ini hampir mirip dengan review. Pernah yang Ibu sampaikan materi review? Pernah kan? Yang di sinopsis, sebelum sinopsis itu ada review. Nah, itu hampir sama resensi dengan review. Cuman resensi itu ada yang lebih lengkap lagi gitu, lebih lengkap lagi. Oke, resensi adalah tulisan yang berisi penilaian suatu karya seperti film, buku, drama, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya, baik dari segi isi maupun unsur kebahasaannya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi artinya pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut dengan ulasan buku. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan review buku. Yang waktu itu review cerpen, ada identitas, ada latar belakang, ada tema, ada isi cerita, ada pesan moral ya. Itu hampir sama sebenarnya. Cuman resensi buku ini lebih mengungkapkan keunggulan dan kekurangannya. Jadi ditulis juga keunggulan dan kekurangan. Itu resensi ya. Tapi bisa jadi resensi ini tidak hanya buku, tapi bisa film atau drama panggung, naskah drama, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Ataupun misalkan singkatnya adalah kita akan membuat resensi tentang cerpennya. Manfaatnya apa sih resensi itu? Sebagai feedback atau umpan balik. Jadi untuk mereview tadi sebenarnya ya, melihat kekurangan dan kelebihan. Yang berikutnya adalah bahan pertimbangan. Apakah buku ini cocok untuk dibaca, misalkan. Nah, untuk usia di atas 15 tahun, misalkan. Itu jadi bahan pertimbangan. Nah, itulah manfaatnya resensi. Jadi harus bisa mengetahui tingkat
kesetaraan atau kesesuaian siapa yang akan membaca buku ini. Berikutnya adalah media promosi. Nah, media promosi ini bisa menjadi misalkan buku baru nih. Buku baru kita bikin resensinya, itu juga bisa menjadi media promosi karena di situ kita menuliskan tentang keunggulan buku ini. Kemudian pengembangan topik, sudah jelas ya pengembangan topik itu pembahasannya apa, di isi cerita, di resensi ada isi cerita. Nah, di situ itu akan terlihat, diketahui bahwa pembahasan atau topik dari buku ini apa, gitu ya. Itu manfaatnya. Langkah menyusun resensi. Nah, ini ya. 1. Mengenali latar belakang penulisan buku. Yang kedua, membaca isi buku. Sudah jelas ya. Yang ketiga, membuat ringkasan atau sinopsis buku. Sebelumnya Ibu udah berikan materi sinopsis ya? Sinopsis, review, sudah pernah ya? Blurb juga ya? Sudah. Nah, itu sudah ya. Untuk materi-materinya Ibu simpan di Google Drive, nanti bisa dibaca-baca. Dilihat-lihat lagi tuh materi-materinya. Terus ada juga Ibu di situ ada materi tentang SBK, nanti bisa dibaca. Dibaca juga ya, biar nanti ada insight untuk nanti persiapan ujian ya. Berikutnya adalah melakukan penilaian buku. Untuk resensi ini memang dinilai, misalkan peringkat 1 sampai 100 buku ini berapa ya, 80% atau berapa persen nanti akan terlihat itu. Karena satu hal dari resensi buku adalah membaca buku. Yang berikutnya adalah menulis sasaran pembaca buku. Sasaran yang membaca buku itu apa? Dari usia berapa? Misalkan dari ada buku anak misalkan 7 tahun sampai 10 tahun, atau misalkan 10 tahun sampai 12 tahun, dari 12 sampai 15 gitu. Itu ada sasarannya ya, sampai misalkan di atas 21 tahun gitu ya. Ada sasaran pembaca buku. Yang berikutnya adalah membuat kerangka resensi. Nah, ini adalah kerangka resensi. Hampir sama dengan review cerpen, review buku kemarin. Review cerpen ya, karena kita tidak ada buku yang diharuskan untuk dibaca. Maka kemarin kan reviewnya adalah cerpen ya. Misalkan cerpen kemarin reviewnya sama, ini ada identitas buku, ada pendahuluan, ada isi cerita, ada keunggulan buku, ada kekurangan buku, dan penutup. Jadi ini ada beberapa poin ya dari kerangka resensi. Ada 6 poin, hampir sama dengan review, tapi resensi ini ada penilaian yaitu keunggulan dan kekurangan. Jadi ada 2 ini yang ada di dalam resensi ya. Nah, jenis resensi ada resensi deskriptif, kedua resensi informatif, ketiga resensi evaluatif, dan keempat resensi kritis. Kalau deskriptif itu digambarkan buku isi ceritanya seperti apa. Biasanya tergantung yang kita baca. Biasanya deskriptif itu novel, cerpen gitu ya. Itu termasuk di deskriptif. Kalau informatif, misalkan buku-buku pelajaran, buku-buku ilmiah itu, buku-buku tentang informasi, data, dan lain sebagainya. Kemudian yang evaluatif itu misalkan ya sama seperti informatif, hampir sama. Jadi buku-buku yang misalkan tentang politik, tentang pendidikan gitu ya. Itu tergantung juga buku yang kita baca gitu. Yang keempat adalah kritis. Kritis itu kritik ya. Ada hal yang
kita kritik dari buku tersebut. Jadi dibuatlah resensi. Oke. Ini adalah ada contoh resensinya. Contoh resensi dari ini. Kelihatan deh. Ini contoh resensi. Ada identitas buku. Misalkan buku Laut Bercerita. Laila S. Fudori. Jadi identitasnya ada ini aja ya tuh, lihat. Ada judul buku, penulisnya siapa, penerbitnya, tahun terbit, jumlah halaman, harga bukunya berapa, ISBN-nya nomornya berapa. Nah, kalau resensi itu emang lebih komplit, lebih lengkap lagi gitu. Sampai ke harganya juga tertulis, jumlah halaman, buku, dan nomor ISBN-nya juga. Ini ya, kalau di review kemarin hanya sampai tahun terbit, di sini. Kalau di resensi, jumlah halaman juga kita harus tahu jumlah halamannya berapa, harga bukunya juga berapa, ISBN-nya nomornya berapa, nomor penerbitan buku. Nah, ini pendahuluannya. Dalam buku ini, Laila S. Fudori mengundang kita untuk menyelami kasus penghilangan orang secara paksa. Jadi latar belakang cerita ya, pendahuluan itu adalah latar belakang cerita. Buku ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama mengambil sudut pandang seorang mahasiswa aktivis bernama Laut, menceritakan bagaimana Laut dan kawan-kawannya menyusun rencana berpindah-pindah dalam pelarian hingga tertangkap oleh pasukan rahasia dan lain sebagainya. Ini panjang sekali ya. Di pendahuluan itu isinya tentang apa namanya latar belakang ya, latar belakang cerita, poin-poin yang mungkin hampir sama dengan blurb, cuman ada poin-poinnya gitu. Di bab pertama isinya apa aja, bab 2, bab 3, dan lain sebagainya itu disebutkan di pendahuluan ya. Berikutnya adalah isi cerita. Isi cerita nanti ditulis juga di resensi, ada isi cerita. Seperti ini ya. Matilah engkau, mati, kau akan lahir berkali-kali. Nah, itu isi ceritanya. Apa sih cerita Laut Bercerita ini? Ini hanya contoh aja ya. Contoh buku Laut Bercerita. Ini isi ceritanya, misalkan ia memulai kisah di tahun 1991. Karena memang resensi buku itu memang kita harus membaca bukunya, kita harus memahami dulu gitu ya. Hal-hal itu yang harus diungkapkan di isi cerita. Ya, isi cerita, lanjut karena terlalu panjang, masuk ke keunggulan buku. Unggulan buku ini apa sih gitu. Misalkan di contohnya adalah keunggulan buku Laut Bercerita ini adalah sebagai orang awam yang hanya mempelajari HAM lewat buku cetak PPKN di sekolah, dari buku inilah mendapat perspektif baru. Misalkan nanti Ibu share ya contohnya ya. Bagaimana banyaknya orang yang hilang itu bukan sekedar angka, tetapi pembuktian bahwa kasus mereka belum tuntas. Jadi memang Laut Bercerita ini bukan sebuah kisah tentang kondisi laut gitu, atau kondisi cerita fantasi yang kita menyelam di laut lalu di situ ada cerita gitu. Ternyata bukan. Laut Bercerita itu bercerita tentang politik gitu, tentang HAM, tentang kondisi sosial masyarakat. Kekurangannya apa sih misalkan? Nah, ini ada kekurangan ya di resensi. Isi novel ini masih memiliki ejaan yang salah seperti menganalisa. Mungkin ini
terlalu kompleks ya kalau kita membahas tentang ejaan. Karena kalau ejaan itu akan terkait dengan KBBI ya. Misalkan tadi menganalisa yang seharusnya menganalisis kata praktek yang seharusnya praktik itu tipe gitu ya, tipe dari KBBI. Ya memang disinilah seorang editor buku terjun langsung dalam kalimat-kalimat buku gitu. Dalam hal ini memang ketika ada kekurangan seharusnya editor buku itu memperbaiki. Nah itu ya hal-hal itu. Penutupnya adalah misalkan ini pesan moral gitu ya. Terus ada hal-hal perasaan yang memang ketika setelah membaca buku ini perasaannya apa sih gitu ya. Kayak gitu ya. Dan misalkan tadi ada untuk usia berapa, untuk apa tadi sasaran pembacanya ini kan tadi juga dijelaskan bahwa resensi itu ada sasaran pembaca. Nah, itu ada novel ini cocok dibaca bagi para mahasiswa, organisasi kampus, para politikus atau orang-orang yang bercerita tentang kebebasan. Nah, seperti itu ya. Karena mungkin terlalu jauh atau terlalu lama nanti kalau kita meresensi buku, maka kita akan meresensi cerpen saja ya. Ibu kirim di itu ya, di grup ya nanti ya, sebentar. Ini ada salah satu cerpen di grup. Masih loading ya? Itu boleh dibaca atau nanti Ibu share di sini juga ya. Boleh dibaca dulu cerpennya. Nah, nanti ke gambar ya, resensi kecil kah? Kayaknya ini akan menjadi resensi yang sangat kecil karena kita hanya mengulas sebuah cerpen ya. Sebenarnya intinya adalah Ibu hanya memberikan materi resensi ini supaya nanti kalian tidak kebingungan ketika ada pertanyaan apakah itu resensi buku gitu ya. Sebenarnya lebih ke materi sih Ibu ya. Untuk prakteknya memang buku itu kan kalau misalkan kalian harus baca dari awal sampai akhir, sampai tamat sebuku gitu harus bisa menyelesaikannya baru dibuatkan resensi. Karena kita ambil cepatnya, mari kita meresensi cerpen. Dibaca dulu ya cerpennya ya. Ini pendek banget cerpennya. Cuman berapa halaman ya? Cuman sehalaman sedikit. Tapi setidaknya kalian kegambar gitu ya. Resensi itu seperti apa kerangkanya, resensi itu seperti apa, kerangka membuat resensi itu apa, terus unsur-unsurnya, manfaatnya gitu ya. Lebih ke situ sih, lebih ke materi itu kita jelaskan. Boleh dibaca ya. Uh, 5 menit kayaknya ya, 5 menit ya. 5 menit Ibu berikan waktu. Marga Mulia, Ibu udah kirim ini ya, salah satu cerpen ya, dibaca dulu aja.
Udah ada yang selesai membaca cerpen? Ibu, Iya. baca dalam hati, Bu. Iya, ya baca dalam hati. Nggak apa-apa, aja baca dalam hati. Udah tuh, Bu. Juga baca itu. Ibu tadi kasih waktu 5 menit untuk membaca cerpennya. Nah, eh, setelah itu coba dibuatkan resensinya. Resensinya ya. Ibu kirim juga ya contoh resensinya ya. Karena ini cerpen sih jadi lebih mudah ya. Ibu kirim eh, resensinya. Bentar, contoh resensi. Tapi ini sedikit kerangkanya udah Ibu kirim di grup ya. Kerangka resensi itu apa aja? Ada identitas buku, hampir sama dengan review. Pendahuluannya apa, latar belakangnya, bisa jadi di pendahuluan itu ada tema dari cerpen. Kita ganti jadi identitas cerpen ya. Pendek aja lah. Pendahuluannya apa, lalu isi ceritanya apa. Keunggulan cerpen ini apa sih? Kekurangan cerpennya apa? Dan penutup. Penutup itu pesan moral dan juga sasaran. Apakah ini cocok untuk kita baca sebagai anak SMK atau ini dibacanya misalkan untuk semua kalangan. Marga Mulia, eh, siapa yang hadir? Febi, Febi, siapa lagi Feb? Tapi Selfie, ya, berdua. Citra, Citra, bertiga. Kaila, Citra, Kaila Bu. Kaila, berempat. Oke. Tadi tinggal itu ya, Ibu kasih contoh di contoh resensi cerpennya seperti apa ya, Iya, identitasnya. ya. Kamu begitu ya. Hmm? Nanti untuk materi Ibu kirim di Google Drive setelah ini. Sudah ada yang selesai mau presenti. Kalau ada yang selesai boleh dibacakan. Siapa? Yuk. One, two, three, go. Ibu berikan contoh yang pendek sih sebenarnya. Eh, dari materi resensi ini ada yang belum dimengerti? Sama dengan review ya, sama latar belakang gitu ya, identitas. Identitas cerpen, misalkan judulnya tadi Lelah yang Berbuah Cahaya. Penulisnya siapa? Tadi apa lagi? Penulisnya lagi. Penulisnya misalkan tadi tuh siapa? Pendahuluannya misalkan dilatar belakangi oleh Raffi yang ingin sukses menjadi seorang ustadz
dia tidak lelah untuk belajar, menimba ilmu gitu ya. Terus isi ceritanya ini bisa jadi Raffi itu lahir dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Namun Raffi punya tekad dan semangat yang kuat untuk belajar, untuk menimba ilmu setiap hari, pergi ke sekolah dengan berjalan kaki gitu ya. Terus Raffi juga tidak lupa membantu ayah dan ibunya setelah pulang sekolah. Jadi Raffi ini terus belajar sampai keinginannya tercapai. Saat itu Raffi terjatuh sakit. Namun Raffi tetap semangat untuk pergi ke sekolah, menjalankan ujian. Di situ kan ada ya, menjalankan ujian. Karena semangatnya yang tinggi, Raffi juga berdoa kepada Allah semoga Raffi bisa lulus ujian. Tapi ternyata Raffi karena Raffinya pintar itu karena Raffi rajin belajar ya, rajin belajar, berdoa gitu ya. Maka ternyata Raffi itu lulus dengan nilai tertinggi dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota. Misalkan Raffi lulus ujian dan masuk ITB misalkan ya, atau masuk ke UIN misalkan, karena Raffi ingin jadi ustadz sih sebenarnya, bukan ITB. Masuk UIN misalkan, atau masuk perguruan tinggi yang negeri gitu di kota gitu ya. Akhirnya tercapailah Raffi cita-citanya sebagai ustadz, lalu mendirikan lembaga pendidikan juga ya, bukan lembaga pendidikan tuh, lebih ke sekolah gitu ya, sekolah di sekolah agama. Akhirnya Raffi sukses menjadi ustadz dan mendirikan sekolah agama di sebelah masjid di pedesaannya gitu kan. Jadi penutupnya apa sih penutupnya? Penutupnya adalah sebuah kesimpulan bahwa belajar itu tidak ada yang sia-sia dalam belajar, tidak ada yang sia-sia dalam mencari ilmu, menimba ilmu. Semuanya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri ya, juga untuk orang lain ketika kita belajar. Mungkin untuk sebuah karena ingin, bukan masalah untuk menggapai nilai tertinggi ya, tapi semangat yang tinggi dalam mengejar kita belajar gitu ya. Cita-cita juga itu kita apa istilahnya, setelah kita belajar juga kan kita apa istilah namanya, kita masuk ke perguruan tinggi, masalah untuk cita-cita juga itu akan tercapai ketika kita sudah menempuh perguruan tinggi, misalkan ingin menjadi insinyur di pertanian, jadi kuliahnya di IPB, misalkan di ITB, hal seperti itu ya. Tapi yang menjadi landasan adalah semangat belajar, semangat untuk berusaha ya, konsistensi dalam belajar. Hal itu yang menjadi kesimpulan. Mungkin terus cerpen ini cocok untuk dibaca semua kalangan karena ada sebuah pesan moral bahwa mengejar ilmu, menimba ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu itu tidak akan sia-sia, akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita ya. Kayak gitu ya di penutupnya. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Bisa dikerjakan di rumah yang belum selesai. Cuman Ibu hanya memberikan tadi materi resensi supaya kalian nanti
tahu gitu bahwa resensi itu seperti apa dan kerangkanya seperti apa ya. Oke. Masih semangat? Oke, Bu. Semangat, semangat. Semangat ya. Nanti di minggu depan akan Ibu kasih materi lagi sepertinya. Masih ada materi. Nanti apa ya? Selasa depan ada contoh soal sih, ada contoh soal tentang materi literasi. Nih, mungkin ini literasi ini menjadi pembelajaran bahasa Indonesia juga ya jadinya, tidak hanya pemberian di awal kan seni budaya gitu, tentang pengertian seni budaya, karena itu Ibu juga udah kirim ya di Google Drive, ada materi seni budaya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau seni budaya itu lebih fleksibel gitu, tinggal dihafalan aja. Isinya tentang seni rupa, ada seni tari, seni musik, seni teater, itu cuman 4 cakupan aja untuk SBK itu. Pengertiannya juga sudah ada di Google Drive ya. Pengertian seni, pengertian budaya itu apa? Udah pernah pretest juga ya. Pernah pretest juga, review juga tentang materi itu. Terus materi-materi yang lain sudah ada di Google Drive, tinggal dibaca-baca. Oke, gitu aja. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Semoga terus semangat dalam mencari ilmunya ya. Yang penting tetap semangat dan konsistensi. Konsisten ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semuanya. Hatur nuhun Bu Ella. Sami-sami Ibu. Iya, Ibu update kehadiran lagi ya. Untuk di Jatisari, Ibu baru dapat 6 nama. Siapa yang belum tertulis namanya? Di sini ada Rahma, Nopi, Sisi, Imas, Adli. Imas, Adli, Kak. bentar ya. Imas, apa lagi? Adli, Kika. Adli, Kika. Udah betul ya 9 anak ya. Ya, Bu. Kalau Marga Mulia masih 4 atau ada tambahan? Masih Bu, 4. 4. Oke, kalau bisa ajakin teman yang lain, diajakin ya nak. Iya Bu. Tes bahasa Inggrisnya sebenarnya manfaatnya buat kalian ya. Ya Oke, kita tunggu Bu Dian ya sama Pak Syamil. Bu.